Jadi beliau mengajukan asesmen ke BNN. Nah, dari BNN ini kan sudah dievaluasi, udah turun, akhirnya ketemunya di asesmen mandiri, jadi kemitraan, jadi rehabilitasi kemitraan. Jadi sebelum kita masukkan asesmen ke sebelum kita merehab ya, kan asesmen dulu nih, dievaluasi seberapa jauh lah keterlibatan atau ketergantungan si anak tersebut. Lah itu dimohonkan oleh Bu LS, karena Bu LS sudah merasa anaknya ini sudah kecanduan, karena sudah tiap hari sudah mengkonsumsi Cipralex 10 mili. Itu yang sudah disampaikan ke kami ya. Jadi dari situ makanya kita dievaluasi, karena anak di bawah umur ya kita turun dengan tim asesmen. Nah, tim asesmen di bidang adiksi. Jadi otomatis ya. Lah karena tim asesmen ini banyak tim yang terlibat di sini, kita harus ikutin prosedur. Ada Polri, terus ada wartawan, ada dokter, terus ada organik ya, terus ada lawyer. Nah, kebetulan di sini saya juga dipasang sebagai lawyer, karena lawyer intinya Bu Lisa tidak bisa hadir untuk mendampingi itu. Jadi otomatis saya dadakan jadi lawyer sementara pada saat pendampingan. Dan tugas kami di saat itu sebagai lawyer ini lawyer pengawasan dalam tindakan asesmen. Itu. Lalu usut, kami sudah datang ke sana dengan gagah beraninya untuk mengasesmen tindakan ini. Ternyata bertemulah sama Pak DS. Nah di sini baru tahu kalau Ibu LS sama Pak DS ini ada keselisihan paham ya, selisih paham. Jadi kita tidak merujuk ke sana. Kami tetap persuasif menjelaskan kedatangan kami, karena saya lihat tidak ada kesepahaman. Jadi saya harus menjelaskan secara pelan-pelan kepada Pak DS. Ternyata Pak DS ini tiba-tiba menunjukkan nih video menunjukkan ini bahwasanya video ini menyatakan kalau si korban ini tidak mau ketemu mamanya dan tidak mau, pokoknya tidak mau bla bla bla. Ya kami kan belum tahu ini video kapan ya, tanggal berapa kan belum tahu nih. Padahal saya di sana, saya turun ini sama tim-tim rekan-rekan asesmen ini turun ke sana ini belum tahu kok tiba-tiba ada video gitu. Jadi saya kalkulasi, padahal kita belum adakan, jadi kita persuasif dulu nih. Setelah persuasif, ternyata Pak DS menyampaikan, pahamlah beliau bahwasanya kalau ini anaknya sudah merasa dikasih obat Cipralex ya, karena beliau sudah menampakkan ini nanti diturunin. Padahal dia sudah ngobrol sama Pak dokter nih, dokter adiksi, bahwasanya kalau Cipralex 10 ml itu sebenarnya tidak cocok untuk anak di bawah umur. Jadi mungkin kalau dengan asesmen ini kita tahulah kadarnya. Demikianlah kira-kira ya. Terus itu saya minta izin, bagaimana Pak bisa dibantu untuk asesmen anaknya? Boleh nggak Pak? Oh nggak boleh, saya nggak berkenan. Lah gitu. Dan jadi kita tidak bisa mengasesmen karena pihak setuju. Jadi kita balik kanan, tapi kita tetap mengejar nih kekeh sampai keluar minta tolong supaya asesmen, supaya kita dapat laporan. Tapi ternyata Pak Dias menyampaikan nanti saya hubungin deh kalau anaknya berkenan. Tapi dari situ tidak ada hubungin saya sama sekali akhirnya, karena kebetulan saya ini dipasang sebagai lawyer. Akhirnya sambil saya mengembalikan nih bapak-bapak ya, karena kita sebelum kesini kan koordinasi sama Polres, Polsek dan juga rekan-rekan BNN yang ada di sekitarnya ya, sedekat karena wilayah mereka. Jadi kita berkoordinasi, oke, kita ke Jakarta Utara nih, ke Polres untuk supaya asesmen ini diambil alih oleh PPPA. Nah gitu loh ceritanya. Jadi bukan saya membela sini membela sana, intinya di sini kita meluruskan aja. Terus tiba-tiba menyatakan ada tunjukkan nih lawyer dari Pak DS, ada BNN Utara atau BNN lain yang akan datang ke sekolahan. Nah itu saya belum tahu nih ceritanya, karena itu saya close pada saat itu, perkara itu saya serahkan ke PPPA gitu. Kak, tapi menurut sepengetahuan kami Ibu LS kondisi terakhir anaknya itu GB, gimana ceritanya Kak? Ada sedikit cerita ada? Sebenarnya sih saya belum sempat ketemu korban ya, anaknya Bu Lisa ya, belum sempat ketemu sama sekali, sama hanya dikirimin foto-foto aja lewat lihat fotonya sama yang pada saat di
merawat Bu Lisa sama terlepas dari Bu Lisa beda jauh. Jadi ada beberapa menyimpan misteri lah yang di setelah ya diambil sama Bu Lisa, ada beberapa misteri, tapi yang ini ada keceriaan seorang anak, namanya juga anak-anak, kita kan bisa membedakan. Itu aja sih, tapi belum pernah ketemu. Tapi terakhir Bu LS ada cerita agak curhat terkait dia udah nggak ketemu anaknya, lost contact anaknya udah berapa lama sendiri? Sebenarnya gini sih, kami tidak bisa menyampaikan hal itu ya, karena sebelumnya emang saya nggak kenal Bu Lisa, tapi lama tahun karena Bu Lisa curhat sama-sama perempuan ya, orang tua, jadi dia menyampaikan sudah sekian tahun tidak pernah ketemu si Debbie, jadi dibatasi. Jadi sampai saat ini tidak bisa menghubungi anaknya tersebut, jadi ya begitulah. Respon dari PPA sendiri tunggu jawaban gimana atau gimana? Dan PPA pun sendiri sudah saya koordinasi sama penyidik ya, Bu Kasbud ini menyampaikan ada tindakan-tindakan upaya-upaya pemanggilan dari SP HP2, HP1 sampai 3 sampai 4 sampai ya sekian kalinya ya. Tapi tetap aja si korban tidak pernah dihadirkan dan malah dianjurkan kalau memang nggak mau hadir di sini ya mungkin bisa asesmen ke tempat lain, nanti hasilnya kasihkan ke kami. Tapi saya belum koordinasi lagi sih kelanjutannya. Sedikit tadi di dalam persidangan kayak ada perdebatan sedikit memanas, boleh cerita itu gimana Kak, sedikit aja? Ya tadi memanasnya karena ya lucu aja sih sebenarnya. Pada saat itu kan kita belum terjadi asesmen, bagaimana kita menunjukkan surat tugas. Kecuali kalau siswa diizinkan asesmen baru surat tugas kita tunjukkan nih surat tugas untuk pendampingan hari ini, untuk pengawasan hari ini lancar atau tidaknya gitu toh. Ya Pak Dokter pun juga nggak berani buka berkas ini, yang di situ ada isinya berkas-berkas asesmen yang mungkin DAX ya, karena dari institusi BNN juga. Jadi otomatis tidak ada tindakan di situ. Jadi ngotot surat tugasnya kenapa tunjukkan, padahal ini sudah saya kasih tunjuk surat keanggotaan kami, tapi masuk ngotot surat tugas itu lah. Kami kan nggak ada hak untuk membuka segelan itu tersebut. Itu jadi saya bentak juga dong, karena pada intinya kita tidak bisa menyalahin prosedur. Kalau prosedurnya seperti itu nggak boleh dibuka. Itu ya sudah. Terakhir Kak, pertanyaan dulu. Itu tadi kan sempat sangat menarik. Tadi ada penolakan untuk asesmen terkait masalah si Gaby. Alasan dari Pak Dhani sendiri GS kenapa? Ya GS itu kenapa sampai menolak? Saya nggak tahu pasti alasannya ya, yang jelas menyampaikan hanya nih nggak mau ketemu gitu aja. Itu alasan dari anaknya, apa minta alasan dari orang tuanya? Ya rasuah itu, nggak mau ketemu emaknya lah gitu. Ya alasan nggak ketemu emaknya kan belum tentu nggak mau ketemu sama kami toh. Tapi intinya Pak Des sudah menolak gitu aja. Menolak kita mengasesmen anaknya ada apakah loh gitu. Sebenarnya gampang loh. Alasannya anak ini benar atau tidak nggak di dalam arti gimana? Tapi anak ini benar atau tidak nggak dicekokin dalam arti obat Cipralex dengan 10 gram per hari setiap selama 6 bulan. Itu yang saya dapat info. Kalau itu benar atau tidak? Dicekokin atau tidaknya kami tidak tahu. Ya jelas kami hanya mendengarkan. Kalau mendengarkan kan belum tentu tahu dengan pasti, karena kita belum terjadi asesmen. Seandainya kita sudah melangkah ke asesmen kan ketahuan ini kamu setiap hari ditanya dokternya nih, kamu tiap hari minum berapa kali? Ini obat Cipralex ini loh. Begini kan ada jelasan. Ini kan belum sempat terjadi. Jadi kita tidak menjelaskan anak itu dicokokin atau tidak gitu. Ya artinya selama perjalanan tadi mulai dari BN itu semua sampai ke proses itu tidak ada hasilnya dong. Ya, betul. Sampai ke dokter kan sampai ke sana lah. Karena anak ini tidak bisa dihadirkan dulu diperiksa kan. Iya. Jadi intinya di sini saya dihadirkan hanya untuk melengkapi aja sebagai saksi. Ada penolakan upaya ibunya untuk mengasesmen anaknya, karena ibunya kepingin tahu anaknya tergantungan atau tidak, itu aja sih sebenarnya. Ya, kalau memang ada penolakan di sini ya hak mereka sih mau menolak atau tidaknya, karena pada saat itu saya mengetahui ibunya yang melaporkan, ibunya yang memohon, ibunya yang kepingin anaknya diasesmen untuk mengetahui gitu anaknya tergantungan atau tidak. Karena dari asesmen tahu jelasnya mengukur kadar kecanduannya atau tidaknya, itu sih. Oke. Siap. Gimana kawan-kawan? Ada lagi?